Saudara yang terkasih di dalam Kristus, orang muda yang dicintai oleh Allah. Ada seorang pemuda yang hobi naik gunung. Suatu ketika ia naik gunung, tetapi ia lupa membawa senter ketika hari sudah mulai gelap. Lalu ia mengandalkan korek api. Namun korek api pun habis. Namun pemuda itu merasa karena begitu gembiranya ia bisa naik gunung pada hari itu, ia melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba ia terperosok dan jatuh ke dalam sebuah jurang yang cukup dalam. Namun karena ia begitu cekatan, ia bisa memegang kepada pinggiran jurang itu. Di dalam hati ia mulai berdoa, Tuhan, bersabdalah padaku agar aku bisa mengatasi rasa takut ini. Sebetulnya hati nuraninya mengatakan begini, lompat saja, gak apa-apa kok. Tetapi pikirannya mengatakan hal yang lain. Bagaimana mungkin saya mesti lompat? Jurang ini begitu dalam. Kalaupun saya tidak mati, minimal kaki saya patah. Itu dalam pikirannya. Namun ia terus berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan, bukanlah kehendak-Ku yang terjadi, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terus dia berdoa gitu. Hati nuraninya mengatakan lompat saja. Tetapi otaknya mengatakan jangan. Ada pertengkaran kuat antara otak dan hati nurani. Sampai pada akhirnya ia lelah, ia pun tertidur. Sambil berpegangan pada pinggir jurang. Esok paginya ketika ia terbangun, tiba-tiba ia melihat ke bawah. Dan ternyata jarak antara kakinya dia dengan daratan itu hanya sekitar 1 meter. Dan ia pun kecewa. Ternyata hati nuraninya lebih baik. Ternyata Tuhan mendengarkan doanya. Tetapi pikirannya itu mengatakan jangan. Saudari dan saudara, orang muda yang dikasihi oleh Allah, terkadang di dalam kehidupan kita, rasa takut itu selalu dilawan dengan cara berpikir kita, dengan logika kita. Kita mengandalkan lebih banyak kemanusiaan kita. Dan itu juga yang dialami oleh para murid. Ketika kemarinnya mereka begitu bergembira karena Yesus mampu membuat mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Hari ini mereka sungguh mengalami ketakutan yang besar karena angin sakal. Belum lagi ketika mereka melihat sosok yang mereka tidak kenal, yang mereka anggap hantu. Ketakutan begitu menguasai mereka sehingga mereka tidak lagi mengenal siapa sosok yang harusnya menjadi penolong mereka. Rasa takut adalah ketidakberdayaan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup manusia. Di dalam rasa takut, manusia mengalami apa yang disebut dengan ketidakberdayaan dan manusia mengalami apa yang disebut dengan rasa sakit. Namun yang terutama, mengapa manusia begitu mengandalkan dirinya ketika ia mengalami ketakutan? Mengapa manusia tidak mendekatkan diri kepada Allah ketika ia mengalami begitu banyak hal yang menganggap dirinya adalah yang terbesar? Itulah yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam bacaan yang pertama. Ada kasih yang dilupakan, ada kasih yang terluputkan, ada kasih yang hanya dikenal ketika manusia merasa gembira, termasuk kasih kepada Allah. Dan ketika kasih kepada Allah itu hanya diukur dengan kegembiraan dan kesenangan, maka yang senantiasa terjadi adalah rasa takut ketika menyelinap, ia tidak mampu mengatasi hal tersebut. Rasa takut dan kegembiraan itu ibarat dua sisi mata uang. Senantiasa akan ada di dalam kehidupan manusia.
Manusia tidak akan selamanya merasakan kegembiraan, dan manusia juga tidak selamanya mengalami yang disebut dengan ketakutan. Namun satu hal yang harus diingat ketika Yohanes mengatakan, di dalam kedua hal tersebut, kasih terhadap Allah itu janganlah sampai terlepas. Karena ketika manusia yang mengasihi namun juga memiliki rasa takut, maka kasih itu tidaklah sempurna. Kasih itu menandakan bahwa manusia sungguh selalu berharap bahwa Yesus akan terus berjalan ke hadapan kita, berjalan menuju kepada kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan berjalan seorang diri. You'll never walk alone.